Pak Suparji, kita tahan dulu, kita mendengar pengumuman dari hasil perhitungan suara manual KPU DKI Jakarta berikut ini. Hari ini diwakili oleh Bapak Ilham Saputra, Komisioner KPU RI yang cukup ganteng, alhamdulillah hadir tempat kita. Kemudian juga Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, terima kasih Bapak hadir. Bapak Kapolda yang diwakili Bapak Irswada, Bapak Pangdam yang diwakili Bapak Asisten Teritorial Kasdam Jaya, juga dari perwakilan Kejaksaan Tinggi DKI, Wakil Ketua DPRD, sebagai Wakil Ketua DPRD atau dua? Kok dua, bukan tiga? Kemudian juga Ketua Komisi A diwakili Bapak Sekretaris Komisi A DPRD DKI, kemudian juga para pimpinan Bawaslu, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, teman-teman KPU Provinsi, Ketua anggota KPU Kabupaten Kota, pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan hari ini, juga ada perwakilan dari Kemendagri, kemudian juga para pemantau, Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan tentu saja rekan-rekan media yang selalu setia setiap saat mengawal Pilkada DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga tahapan Pilkada DKI yang dimulai lebih kurang 1 tahun yang lalu itu berjalan lancar, aman, damai, dan demokratis. Ini tentu karunia Allah yang harus kita syukuri. Kekhawatiran banyak pihak Pilkada DKI akan chaos ternyata tidak terbukti. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Bapak sekalian, acara pada siang hari ini adalah acara rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih. Acaranya sangat sederhana. Oleh karena itu, saya di tempat ini juga mohon maaf, banyak yang tidak bisa duduk, banyak yang berdiri. Ini memang harus diselenggarakan di kantor KPU. Kenapa? Memang ada alasan yang agak melankolis barangkali ya. Di sini kita mulai pendaftaran, di sini pula kita akan mengakhiri tahapan Pilkada DKI. Kalau anak-anak muda barangkali di sini kita ketemu, di sini kita jadian, begitulah ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, barangkali begitu. Disinilah tahapan. Karena ini adalah tahapan akhir perjalanan Pilkada DKI yang diselenggarakan oleh KPU. Setelah tahapan ini, KPU DKI akan bersurat kepada DPRD untuk diproses pengangkatan, pengesahan, dan pelantikannya melalui Kementerian Dalam Negeri oleh Presiden Republik Indonesia. Dan tentu saja pelantikan itu tidak melibatkan KPU, bahkan kadang-kadang juga pelantikannya pun KPU juga jarang diundang, begitu ya. Walaupun KPU yang biasanya begitu Pak, gitu ya. Jadi KPU itu sering sekali diingat saat tahapan dimulai, selalu digugat kalau nggak sesuai dengan kepentingannya, begitu. Tapi begitu sudah selesai, wassalam, biasanya begitu. Tapi insya Allah hal ini enggak. Bapak sekalian yang saya hormati, seperti tadi saya sampaikan bahwa acara pada hari ini sesungguhnya acara yang sederhana, tapi ini sangat penting. Meskipun acara ini sederhana, tetapi proses yang mendahului tidaklah sesederhana acara ini. Acara ini sudah dilatar belakangi oleh pelaksanaan tahapan lebih dari setahun yang lalu, melibatkan banyak sekali petugas. Ada sekitar 118.000 petugas dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat KPPS yang terlibat di dalam penyelenggaraan Pilkada DKI, termasuk juga teman-teman Bawaslu beserta jajarannya sampai dengan pengawas TPS. Ini bukan jumlah yang cukup kecil. Begitu juga dengan proses pelaksanaan tahapan, penuh sekali dinamika.
Selama tahapan berlangsung, kami para penyelenggara sepenuh jiwa, sepenuh raga memberikan perhatian untuk bagaimana semua tahapan berjalan sesuai dengan jadwal, semua tahapan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Meskipun demikian, juga tidak mudah bagi KPU dalam posisi di tengah kontestasi yang begitu ketat untuk menyelenggarakan pelaksanaan tahapan itu secara sempurna. Tentu saja ada kekurangan-kekurangan di sana-sini. Tetapi inilah hasil maksimal. Rumor yang berkembang selama ini adanya KPU yang tidak netral, KPU yang berpihak, KPU yang tidak profesional dan sebagainya, sesungguhnya sudah terjawab ketika putaran kedua berlangsung lancar, aman, damai, dan demokratis. Kita tidak perlu memberikan jawaban. Bapak sekalian yang saya hormati, tentu proses yang melibatkan banyak pihak dan berjalan cukup lama itu, dan syukur alhamdulillah akhirnya menghasilkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ini adalah tentu saja pilihan rakyat Jakarta. Kita berharap bahwa gubernur yang terpilih nanti, yang akan bertugas, yang akan dilantik setelah bulan Oktober nanti, itu adalah pemimpin kita semua, gubernur yang amanah, gubernur yang menjalankan semua ketentuan yang ada, gubernur yang adil, dan tentu saja seperti yang sering kita dengar, kita catat dalam debat-debat, gubernur yang berpihak pada kepentingan rakyat Jakarta. Karena ini adalah gubernur kita semua. Nah, oleh karena itulah, Bapak-Ibu sekalian, kami KPU Provinsi DKI Jakarta, selamat datang Ibu Wakil Gubernur. Aku lupa tadi mengucapkan selamat itu ya. Ya, kita berharap pilihan rakyat Jakarta ini adalah pilihan yang tepat dan kemudian menghadirkan era baru Jakarta yang akan datang. Dengan semangat memajukan kotanya, membahagiakan warganya. Moga-moga kemudian era 5 tahun yang akan datang itu menjadi realisasi kita bersama. Kami KPU Provinsi DKI Jakarta hanya berharap Bapak sekalian bahwa era kepemimpinan gubernur yang baru nanti, kami nitip pesan, mumpung sekarang masih bisa nitip pesan pada gubernur. Nanti kalau sudah dilantik suara KPU belum tentu didengar gitulah. Sekarang kan itu disampaikan dulu gitu ya. Kami titip pesan bahwa ada beberapa hal yang cukup penting. Yang pertama terkait dengan pendidikan pemilih. Selama ini pendidikan pemilih dilakukan seiring dengan tahapan pilkada. Padahal seharusnya pendidikan pemilih dilakukan sepanjang masa, sehingga ketika proses pilkada kita sudah mendapatkan pemilih-pemilih yang secara mereka memiliki kecerdasan sebagai pemilih. Oleh karena itu nanti mohon kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan juga tentu saja Pak Sekda, Pak DPRD juga, ini ada anggaran khusus untuk pendidikan pemilih. Sehingga nanti rentang waktu kita selama masa ini, karena kita juga tidak hanya menghadapi pilkada, kita juga akan menghadapi pemilu serentak, pemilu legislatif, dan pemilu presiden 2019. Kalau kemudian pendidikan pemilih ini berkelanjutan, maka sesungguhnya nanti yang akan menghasilkan, saya kira, segmentasi pemilih cerdas yang sangat penting bagi kita. Kemudian yang kedua, kita sering dalam pilkada kita atau juga dalam penyelenggaraan pemilu menghadapi persoalan daftar pemilih. Oleh karena itu perlu ada anggaran khusus terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, disinilah pentingnya kita selalu ada updating data kependudukan yang kemudian juga berkorelasi langsung terhadap updating kepada data pemilih yang ada. Sehingga nanti ketika pelaksanaan pilkada kita, itu kemudian kita tidak ada persoalan terkait dengan data pemilih. Karena mobilitas kependudukan kita sangat tinggi sekali. Oleh karena itu kemudian kalau ada ini menjadi perhatian kita, saya kira ini akan menyelesaikan sebagian persoalan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini pesan yang terakhir gitu, adalah mohon fasilitasi sarana dan prasarana penyelenggara pemilu. Mohon menjadi perhatian Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
biasanya fasilitas itu kalau menjelang pilkada. Nah ini moga-moga ke depan biar bahagia warganya, bahagia penyelenggara pemilunya gitu juga ya. Itu perlu ada sarana dan prasarana yang lebih baik lagi. Dan syukur alhamdulillah sekarang sudah cukup baik, tetapi ke depan barangkali bisa ditangkatkan lebih baik lagi. Kantor-kantor KPU yang ada sekarang statusnya masih pinjam pakai semua gitu. Ke depan kalau kemudian dihibahkan kepada KPU, tentu ini akan menjadi lebih baik lagi. Dan tentu saja bukan sekedar dihibahkan, biaya operasionalnya juga kemudian bisa dianggarkan dari anggaran Pemda DKI begitu ya. Ini kan harapan, boleh saja harapan. Doa itu kadang terkabul, kadang enggak juga gitu ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ini moga-moga terkabul gitu. Baik, saya kira itu. Dan tentu saja terakhir, saya atas nama KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada DKI. Dari putaran pertama sampai dengan putaran kedua sampai dengan penetapan pasangan calon pada hari ini. Begitu banyak pihak yang terlibat, begitu banyak pihak yang berkeringat, begitu banyak pihak yang berkontribusi sehingga pelaksanaan Pilkada DKI ini berjalan lancar. Tentu saja ucapan terima kasih kepada para penyelenggara, jajaran KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Panwas Kabupaten Kota, penyelenggara tingkat kecamatan, PPK, PP, sampai dengan KPPS kita. Walaupun dengan honor yang seadanya, honor yang minim, tetapi mereka berdedikasi sehingga kemarin pelaksanaan Pilkada DKI putaran pertama, putaran kedua berjalan lancar, aman, dan damai. Tentu saja ada kekurangan-kekurangan, itu sesuatu yang perlu kita perbaiki. Yang kedua, ucapan terima kasih kami juga kepada pimpinan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, pimpinan partai politik yang telah turut serta dalam pelaksanaan Pilkada DKI kemarin selama proses kampanye sampai dengan tahapan-tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Syukur alhamdulillah berjalan lancar berkat kontribusi itu. Kemudian juga fasilitasi dari pemerintah daerah yang sangat baik ya, yang dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol. Terima kasih Pak Kepala Badan Kesbangpol. Juga kemudian adanya jaminan keamanan dari pihak kepolisian, Polda Metro Jaya, juga Kodam Jaya, dan juga pihak-pihak yang lain sehingga kemudian pelaksanaan Pilkada DKI. Dan terakhir tentu saja kepada teman-teman media massa yang pelaksanaan Pilkada DKI dari putaran pertama, tahapan pertama sampai dengan hari ini itu mendapatkan liputan dari media massa yang sangat luas. Moga-moga ke depan ini juga menjadi modal yang sangat baik bagi upaya kita memberikan pendidikan pemilih yang baik kepada masyarakat kita. Akhirnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga gubernur dan wakil gubernur yang terpilih nanti bisa menunaikan tugasnya dengan baik dan senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, dan marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, ditandai dengan ketokan palu, dan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan membuka acara oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum dimulainya rapat pleno terbuka ini ada baiknya kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendatangkan kebaikan bagi semua. Ditandai dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Sumardi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sula ma'mul wa idza shalla syam zahiran wa batinan wa ila hadratin. Dan pemirsa, sudah dibuka rapat pleno pengumuman hasil perhitungan suara manual KPUD DKI Jakarta oleh Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno. Dan rapat pleno hari ini dihadiri juga calon pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.